sahabat. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadayana puji urang sangakeun ka apayunan Allah Rabbul Alamin anu ku kawasana tos ngarasakeun ka urang sadayana dinten ieu tiasa ngalajengkeun silaturahmi dina raga laksanakeun sanes kewajiban diberi ilmu ka Pangeranan. Mudah-mudahan dinten ieu di forum ieu panginten dilungsurkeun inkisab sareng dilalana ka urang sadayana. Shalawat miwah salam mudah-mudahan dilimpahkeun ka Nabi urang sadayana junjungan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kulawargina, ka para sahabat-sahabatna, ka para tabi'in sareng tabi'ina, mugikeun ka umatna di akhir zaman. Amma ba'du, urang lajengkeun kana bedaran nu kaopat. Insyaallah urang bade sasarangan bedar sifat maknawiyah. Sabada kamari urang tos medar sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sareng sifat ma'ani gitu. Sateu acana peryogi kauningan heula panginten sifat maknawiyah ieu teh ngambuktoskeun ayana sifat ma'ani itu maksudna teh. Seperti sifat ma'anina hayat, manawiyahna hayun gitu. Hartosna hayat ayana Allah nu maha hirup, upami hayun buktos ayana Allah nu maha hirup gitu maksudna teh. Ma'anina aya ilmu, manawiyahna aya aliman, ma'anina aya irdat, manawiyahna aya muridan, ma'anina aya kudrot, manawiyahna aya kudiron, ma'anina aya sama sareng dasor, manawiyahna samian sareng basiron, ma'anina aya kalam, manawiyahna aya mutakaliman. Terus nu kadua panginten mudah-mudahan pedaran sifat manawiyah ieu teh tiasa janten tafsir gitu ya, janten tafsir karena salah sawios ayat nu salami ieu kesan teh misteri gitu ya. Ayat di Al-Qur'an ayat salah satu ayat nu teh nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid gitu. Saestuna kami teh deukeut malih lamun dibandingkeun sareng urat beung kana beung lagi deukeut keneh kami ka anjeun gitu. Urang awitan kita bagian oh bukan hilang santai orang Cililin sedaya baru mau kodima. Padahal dari tadi udah dijelasin itu udah 15 menit. Diawali pembahasan sifat manawiyah ini dari satu ayat di Quran di surat Al-A'raf ayat 172 kalau nggak salah gitu ya. Ketika ada satu kejadian yang diinformasikan oleh Allah kepada Rasulullah gitu ya. Kejadian itu terjadi di alam arwah gitu ya.
berfirman kepada Rasulullah dengan kalimat wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim wa zurriyatahum. Jadi entah berapa miliar tahun yang lalu Allah pernah mengeluarkan dari tulang sulbi Adam itu zuriyah gitu. Jadi zuriyah itu bakal calon manusia gitu dalam dimensi ruhiyah. Kemudian oleh Allah ditampung di satu lembah. Kemudian Allah meminta persaksian dengan cara zuriyah tersebut ditanya dengan pertanyaan alastu birabbikum, bukankah kami adalah Tuhanmu? Seluruh zuriyah manusia termasuk kita diantaranya memberikan jawaban yang sama dengan jawaban bala syahidna itu. Benar, saya menyaksikan bahwasannya engkau adalah Rabb kami gitu. Jadi seluruh manusia yang pernah dan sedang dan akan hidup di dunia gitu, tanpa kecuali semuanya pernah bertemu dengan Allah, bahkan pernah ditanya langsung oleh Allah dan pernah menjawab langsung ke hadapan Allah gitu. Itu kejadiannya di alam arwah. Insya Allah nanti ke depan ada pembahasan 7 martabat alam gitu. Cuman ini di alam arwah, di alam keempat setelah adat, wahadat, wahidiyat, kemudian ada malakut, ada arwah, ada jabarut. Setelah ditanya kemudian oleh Allah disimpan di satu tempat. Kalau orang Sunda bilang disimpan di napang binihan gitu, disimpan di napang binihan. Seperti kalau kita mau menanam satu tumbuhan, ditebar di tempat persemaian, setelah tumbuh kurang lebih berapa senti baru dipindahkan ke tanah yang akan dijadikan perkebunan gitu, diatur sedemikian rupa gitu. Nah kalau dianalogikan seperti itu, bakal calon manusia semua menunggu giliran untuk diperjalankan gitu, untuk dilakonkan di alam ujian yang disebut dengan alam dunia gitu maksudnya. Dari simpan di situ, dari mulai generasi awal anak Adam terus sampai tiba giliran kita gitu ya, sampai tiba giliran kita. Kita diberangkatkan oleh Allah diantar oleh sekian puluh malaikat menuju ke dunia. Adapun yang dituju gitu, yang dituju oleh malaikat yang membawa ruh kita gitu ya, itu adalah jasad gitu ya, itu adalah jasad. Jadi kalau digambarkan seperti ini, ada jasad kita yang pada waktu itu usianya baru 4 bulan di dalam rahim ibu kita gitu. Ini jasad gitu. Nanti dimasukkannya ke sini gitu. Dimasukkan oleh malaikat itu ke sini, ke dalam jasad gitu. Sirup gitu. Dimasukkan ke dalam jasad. Nah bertepatan dengan dimasukkannya kita ke dalam casing kita yang namanya jasad gitu. Itu banyak di beberapa hadis diterangkan, ditetapkan takdirnya, ditetapkan rezekinya, ditetapkan ajalnya, ditetapkan jodohnya gitu. Di usia 4 bulan jasad kita di dalam rahim. Satu itu. Kemudian yang kedua bertepatan dengan
dimasukkannya jasad kita, ruh kita ke dalam jasad itu kalau orang Sunda bilang diancikeun gitu. Bahasa Indonesia udah diancikeun. Benten sih amun dimasukkeun mah dilebetkeun gitu ya. Ya diancikeun lah ya, maksudnya diancikeun. Ya gitu lah, dia terupkeun gitu ya. Sampai bangun dia bahasa Sunda. Nah, bertepatan dengan dimasukkannya ruhiyah kita ke dalam jasad, itu Allah menyimpan gitu ya. Allah menyimpan sifatnya yang pertama gitu di dalam ruhiyah kita, yaitu sifat hayat gitu, sifat hayat. Sehingga di dalam tubuh kita dan di dalam ruhiyah kita mulai ada hayun gitu, mulai ada hayun. Ini ada 7 fungsi ruh. Jadi yang pertama kali difungsikan oleh Allah gitu ya. Yang pertama kali difungsikan oleh Allah itu adalah lapisan ruh gitu. Ini lapisan ruh gitu ya. Allah menyimpan sifat hayat sehingga di sini jadi ada hayun gitu. Jadi ada bukti adanya yang maha hidup gitu. Makanya kalau usia janin sebelum 4 bulan itu hidupnya masih terkait dengan hidup ibunya. Dimulai di usia 4 bulan si janin tersebut mulai memiliki hidup gitu. Dan hidup itu adalah anugerah dari Allah yang memiliki sifat hayat gitu. Sehingga buktinya pas usia 4 bulan kita mulai bisa bergerak gitu. Kita mulai bisa bergerak karena adanya hayun gitu maksudnya. Cahaya hayun itu menyinari ruhiyah kita di lapis paling dalam yang disebut dengan Ruhul Kudus gitu ya. Kemudian cahaya Ruhul Kudus itu menyinari nafsu kita gitu ya, nafsu kita yaitu nafsu kamilah gitu, nafsu sempurna gitu, nafsu sempurna. Kemudian nanti menggerakkan akal fitrah gitu ya, menggerakkan akal fitrah. Akal fitrah itu yang pertama. Dari semenjak itu Allah dalam arti hayat gitu ya, itu mulai bekerja gitu, mulai bekerja menghidupkan apapun yang harus hidup gitu, menghidupkan apapun yang harus hidup gitu. Dari mulai jasad gitu ya, dalam artian tulang, daging, rambut gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga menghidupkan aliran darah, mulai mendenyutkan nadi, mulai mendegupkan jantung gitu ya, mulai memfungsikan paru-paru gitu. Ini semua karena adanya hayat gitu, karena adanya Allah yang memiliki sifat hayat gitu. Nah ini harus terpahami kontradiksi antara filosofi tauhid dengan filosofi materi gitu ya. Selama ini secara tidak sadar manusia dengan filsafat materi itu terus diajak bergeser gitu ya, terus diajak bergeser, tidak ada maksud, tidak ada tujuan dari filsafat materi kecuali ingin menghilangkan keberadaan hayat gitu, ingin menghilangkan keberadaan hayat itu maksudnya. Jadi kalau tauhid mau lebih memperjelas keberadaan Allah dalam arti hayat, kalau filsafat materi sebaliknya gitu. Justru maksud dan tujuan dibalik seluruh ajaran yang dikemasnya itu, kalau kita rajin mentafakuri gitu ya, itu sebetulnya berusaha untuk menghilangkan keberadaan hayat gitu maksudnya.
Makanya ada perilaku-perilaku yang refleks gitu ya di kehidupan mukmin hari ini gitu. Seperti contoh, tidak keburu dibawa ke rumah sakit, akhirnya meninggal. Padahal meninggal itu tidak ada kaitannya dengan sakit gitu ya. Sakit itu kaitannya dengan sembuh. Adapun mati baru kaitannya dengan hidup gitu. Kalau ada hayun berarti makhluk bisa hidup. Kalau tidak ada hayun berarti makhluk mati. Kenapa mati? Jantungnya jebol. Kenapa mati? Paru-parunya kerendam dahak gitu ya. Kenapa mati? Darahnya terlalu kental. Gitu. Berusaha terus-menerus supaya menghilangkan keberadaan Allah sebagai hayat gitu maksudnya. Nah ini tidak tersadari gitu, ini tersadari. Makanya ketika ada orang sehat tiba-tiba meninggal, itu semuanya terkaget-kaget. Kenapa ya? Padahal dia sehat gitu. Kenapa mati gitu? Seolah-olah mati itu kaitannya dengan sakit gitu. Oh enggak. Sakit itu kaitannya dengan sehat. Kalau mati kaitannya dengan hidup gitu. Sesehat apapun jantung seseorang gitu ya, sebersih apapun darah seseorang, sesempurna apapun komposisi jasad manusia, ya kalau hayatnya diambil oleh malaikat Israel, ya mati gitu. Dan sehancur apapun keberadaan jasad seseorang, kalau malaikat Jibril belum mengambil hayat dari dalam ruhiyahnya gitu, orang pasti bakal hidup gitu. Nah, mudah-mudahan kontradiksi ini bisa dirasakan gitu ya. Mudah-mudahan kontradiksi ini bisa jadi stimulasi untuk menyadarkan kita bahwa perang sesungguhnya sudah lama dimulai gitu. Ghazwul Fikri gitu ya, perang pemikiran gitu maksudnya. Itu sudah lama dimulai gitu. Cuman mukmin muslim hari ini tidak menyadari gitu ya, tidak menyadari. Padahal ketika filosofi hidupnya sudah bergeser, maka seluruh kehidupannya bergeser. Karena hidup sesederhana apapun berawal dari filosofi gitu maksudnya. Ketika filosofinya bergeser, sebetulnya kehidupan secara keseluruhannya sebetulnya sudah bergeser. Ketika filosofinya sudah berubah, sebetulnya keseluruhan hidupnya itu sudah berubah gitu sebetulnya. Nah, sudah mulai ada hayun dari mulai dimasukkan ketika jasad kita berusia 4 bulan di dalam rahim sampai hari ini tidak pernah sedetik pun hayun berhenti bekerja. Tidak pernah sedetik pun hayun berhenti bekerja. Iya, itu nyawa. Nah, itu nanti rangkaiannya ke sini nih, peduli jadi panjang gitu. Nyawa tuh panjang gitu ya. Cuman yang paling dalam hayun gitu. Jadi malaikat Israel nanti ngambil knopnya dari hayun gitu. Itu maksudnya. Terlepas orang itu sedang ingat atau tidak ingat kepada Allah, Allah tetap bekerja. Gitu. Terlepas orang sedang taat atau sedang maksiat kepada Allah, Allah tetap bekerja. Gitu. Terlepas orang sedang durhaka kepada Allah, Allah tetap bekerja. Gitu. Terlepas orang menyadari atau tidak bahwa yang bekerja Allah tetap bekerja. Gitu. Terlepas orang mengakui atau tidak mengakui keberadaan Allah, toh Allah tetap bekerja gitu maksudnya. Allah tetap bekerja. Gitu. Nah itu terus berkembang sampai 9 bulan gitu ya. Tulangnya besar, dagingnya menebal gitu ya. Mulai tumbuh rambut di kepala dan lain sebagainya sebagai kesempurnaan manusia gitu ya. Allah terus bekerja sampai waktu 9 bulan gitu ya. Sampai waktu 9 bulan akhirnya kita lahir gitu. Kita lahir ke dunia. Di Quran ada kalimat begini. Wallahu akhrajakum, kemudian Allah mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum gitu,
dari dalam perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, gitu, dalam keadaan tidak mengerti apa-apa gitu. Nah, maksud kalimat itu pengalaman bertemu dengan Allah, pengalaman ditanya oleh Allah, pengalaman menjawab langsung ke hadapan Allah. La ta'lamuna syai'a, hilang sama sekali data itu. Datanya yang hilang ya, datanya hilang itu maksudnya. Tapi sebetulnya tersimpan di lapis terdalam, disimpan di lapis terdalam itu maksudnya. Makanya di dalam hati yang paling dalam seluruh manusia yang ada di dunia, tetap ada satu titik yang mengakui adanya Dat yang Maha Kuasa gitu. Tetap di hati terdalamnya bakal mengakui adanya Dat yang Maha Besar gitu. Terlepas dengan kebodohannya dia mengaku ateis, terlepas dengan kebodohannya gitu ya, dia mencoba menghilangkan keberadaan Tuhan, sebetulnya tidak bisa dipungkiri oleh hatinya yang paling dalam. Kenapa? Karena di sini tersimpan pengalaman dia pernah bertemu dengan Tuhannya gitu. Bahkan dia pernah ditanya dan pernah menjawab gitu maksudnya. Nah, ini yang dimaksud dengan bahwa skenario manusia sedunia itu sama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalnya dari Allah, dalam artian pernah bertemu, pernah ditanya, pernah menjawab. Wa inna ilaihi raji'un, harus ketemu lagi gitu ya, harus bisa menjawab lagi gitu. Makanya kan ketika manusia mati, kan awal-awalnya ketika di alam arwah yang ditanya itu Rob, alastu bi rabbikum, apakah kalian mengakui aku adalah Rob kalian gitu. Nah makanya ketika manusia mati ditanya lagi, man rabbuka gitu. Apakah pengalaman ini berhasil dia jaga, dia pelihara, dia kuatkan sampai berhasil sukses menjalani lakon bertemu lagi dengan Allah, atau gagal gitu. Sampai batas waktu yang ditentukan mati ditanya lagi, man robuka, siapa Tuhan. Jadi kalau dikemas ke dalam bahasa kita, masih ingat nggak bahwa dulu kita pernah ketemu, bahwa dulu kamu pernah ditanya, bahwa dulu kamu pernah menjawab, pas meninggal ditanya lagi, man robuka, masih ingat nggak? Nah makanya ketika ada orang yang bisa menjawab Allah Robi, terlepas seberapa persen dia ingat, dia selamat gitu. Tapi kan diceritakan banyak orang yang justru tidak bisa menjawab ketika ditanya man robuka gitu. Karena alihatun min dunillah gitu. Karena ilah-ilah yang kemarin kita bahas, arbab, amdan, hawahu tidak bisa berhasil dikeluarkan dari hati gitu. Sampai meninggal Tuhannya masih itu gitu. Tuhannya masih keinginan, Tuhannya masih ketakutan gitu ya, Tuhannya masih makhluk-makhluk yang lain selain Allah gitu maksudnya. Udah akhirnya lahir gitu, akhirnya kita lahir usia 9 bulan kita lahir. Nah bertepatan dengan lahirnya ke dunia gitu ya, kalimatnya yang tadi summa akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kemudian dikeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian aku anugerahkan gitu ya, pendengaran, penglihatan, dan hati gitu. Sama absor, fuad gitu. Nah fuad, lah fuad itu ini gitu ya. Fuad itu ini gitu maksudnya. Ada kan ada sudur artinya akal, ada kolbu artinya nafsu, ada fuad artinya ruh gitu. Semuanya berkumpul di hati kan. Nyawa ada di hati, ruh ada di hati, nafsu ada di hati, akal ada di hati gitu ya. Nah kalau akal disebutnya sudur, kalau nafsu disebutnya kolbu, kalau ruh disebutnya fuad. Yang Allah bekalkan itu adalah penglihatan, pendengaran, dan hati. Itu modal awal gitu ya. Itu modal awal kepada seluruh manusia tanpa kecuali untuk melaksanakan lakonnya masing-masing gitu.
untuk menjalani garis takdirnya masing-masing gitu. Modalnya itu 3, pendengaran, penglihatan, dan hati, dalam artian fuad gitu ya, dalam artian fuad. Kenapa penglihatan, pendengaran, dan hati gitu ya? Pertama, input yang masuk ke dalam akal seluruh manusia itu hanya melalui 2 saluran, penglihatan dan pendengaran gitu. Masuk kepada akal, diolah oleh nafsu, hasil pengalamannya disimpan di fuad gitu. Nah makanya hakikatnya manusia itu adalah ruh. Hakikatnya manusia itu adalah ruh gitu. Adapun ini adalah software gitu ya, software dari seluruh komposisi internal yang ada gitu maksudnya. Nah bertepatan dengan kita lahir 9 bulan, Allah memasukkan sifatnya yang kedua, yaitu sifat ilmu gitu. Sifat ilmu, sehingga buktinya jadi ada aliman gitu. Jadi ada aliman di dalam ruhiyah itu, jadi ada aliman. Kemarin kita pernah membahas di sifat ma'ani, ta'aluk dari sifat ilmu itu adalah inkisar gitu ya, membukakan dari ketidaktahuan menjadi tahu. Adapun syaratnya melihat, mendengar, memikirkan, melihat, mendengar, memikirkan, dan mencoba gitu ya. Nah, ada aliman. Bukti ada aliman apa? Tiba-tiba kita bisa menyusu kepada ibu kita gitu. Padahal aktivitas menyusu kepada ibu itu butuh ilmu loh gitu. Bagaimana cara memposisikan gusi, bagaimana cara menggerakkan lidah, bagaimana cara mengatur napas gitu kan, bagaimana cara membuka tenggorokan supaya air susu tidak tersedak, itu kan butuh ilmu gitu. Terus kapan kita melihat, kapan kita mendengar, kapan kita memikirkan, dan kapan kita mencoba, tapi tiba-tiba kita bisa menyusu. Nah ini jadi bukti adanya aliman gitu. Adanya Allah yang maha tahu gitu. Adanya Allah yang maha tahu, adanya aliman. Nah cahaya aliman menyinari ruh yang kedua, yaitu ruh rubani gitu. Ruh rubani. Ruh rubani cahayanya menyinari nafsu, yaitu nafsu mardiyah gitu. Nafsu yang masih diridhoi oleh Allah gitu. Adapun akalnya masih tetap dalam keadaan fitrah. Maksudnya tetap dalam keadaan fitrah, belum ada data gitu ya. Belum ada data gitu. Akalnya masih tetap akal fitrah. Nah gitu, akal fitrah. Jadi begini, mulai ada 2 gitu. Aliman tidak mungkin hidup kalau tanpa hayun gitu ya. Aliman bisa bekerja dengan inkisarnya karena ada hayun. Nah jadi yang jadi kuncinya itu hayun gitu. Makanya nanti dibahas di Martabat Alam 7, di hayun ada Nur Muhammad gitu ya. Nah aliman mulai bekerja. Bekerjanya sesuai dengan ta'aluk. Apapun yang dilihat, apapun yang didengar, diolah oleh aliman dan disimpan di dalam hati menjadi pengetahuan gitu. Jadi apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar mulai diolah oleh aliman gitu. Nah makanya tadi disebutkan setelah dikeluarkan dari perut ibunya, kemudian Allah beri modal penglihatan, pendengaran, dan hati, dalam arti fuad gitu. Nah karena yang mulai bekerja yang kedua itu adalah Allah dalam artian yang memiliki sifat ilmu. Apapun yang kita lihat pada waktu itu selalu aliman olah, kemudian hasil olahannya disimpan menjadi pengetahuan gitu ya. Makanya kalau kita melihat bayi yang baru lahir gitu ya, misalnya baru berusia berapa hari, kira-kira yang ada di akalnya itu apa gitu? Kira-kira yang ada di akal bayi itu apa gitu? Yang ada di akal bayi hanya cairan yang rasanya manis masuk ke mulut, lewat ke tenggorokan, tersimpan di perut, mendatangkan rasa tentram. Jadi di akal bayi nggak ada apa-apa. Di akal bayi hanya ada data air warnanya putih, rasanya manis, masuk ke dalam mulut, lewat ke tenggorokan, tersimpan di perut, mendatangkan rasa tentram.
itu isi akal bayi gitu maksudnya. Makanya teu aya bayi nu lahir kerong teu aya. Nah sebabnya masih kosong. Ketika mulai penglihatan, pendengaran bertambah, pendengaran bertambah, mulai kerung gitu jalannya gitu ya. Kenapa? Ya kalau baik nggak pernah ada ditemukan gitu ya. Bermuat. Betul. Entah nggak ada karena masih fitrah gitu maksudnya ini akalnya masih fitrah. Nanti seiring waktu bertambah usia gitu ya, berarti bertambah juga input data yang masuk lewat penglihatan dan pendengaran gitu ya. Penambahan dimungkinkan penambahan data awal dari air susu apa? Paling suara ibu gitu. Karena yang pertama kali berfungsi itu pendengaran dulu baru penglihatan. Kalau pendengaran ketika di dalam rahim pun sudah berfungsi. Kalau pendengaran usia berapa hari baru bisa berfungsi. Makanya pertama kali berfungsi dalam komposisi internal kita itu pendengaran gitu. Makanya yang pertama kali input data yang masuk lewat pendengaran paling suara ibu gitu. Nah makanya data pertama air susu, solusi untuk bayi semuanya dari situ. Nangis disusuin jempek gitu ya, sakit disusuin sembuh gitu maksudnya. Semua solusinya dari susu ibu. Kemudian data yang kedua suara ibu. Jadi kalau anak sedang menangis gitu ya, nangisnya seru, asal diperdengarkan suara ibunya, tangisannya mereda. Ini bayi lagi nangis, tiba-tiba ibunya bersuara gitu ya, sayang tunggu, itu tangisannya mereda gitu. Kenapa? Karena sudah masuk input data lewat pendengaran. Nanti kalau sudah ada gelombang suara begini, berarti sebentar lagi bakal ada air putih rasanya manis masuk ke dalam mulut lewat tenggorokan, diam dalam mulut mendatangkan rasa tentram gitu. Makanya solusinya ada di ibu gitu. Solusinya ada di sosok seorang ibu gitu. Mau lagi ngapain, tetap solusinya sama ibu. Kadang diambil kakaknya nggak berhenti, diambil bapaknya nggak berhenti, langsung dengar suara ibunya berhenti gitu. Kenapa? Karena tahu setelah suara ini ada cairan putih yang rasanya manis, yang selalu mendatangkan rasa tentram gitu. Nah seiring waktu bertambah data suara bapaknya gitu ya, yang biasanya digendong sambil dibacain sholawat gitu ya, mulai nambah data gitu. Nanti nambah lagi data kakaknya gitu ya, yang sering ganggu gitu kan, nyubit pipi dan lain sebagainya, itu terus data bertambah dan makanan pun bertambah gitu. Dari mulai ASI, mulai diperkenalkan ke makanan tambahan berupa bubur bayi gitu ya, mulai ke biskuit gitu. Sampai kita akhirnya senang makan nasi padang gitu. Dan awalnya begitu. Proses manusia sedunia itu sama gitu. Proses itu melalui penglihatan, pendengaran, kemudian tersimpan di hati gitu maksudnya. Nah makanya yang harus kita pahami di fase ini gitu ya, ini bisa diistilahkan ini adalah fase awal di mana kita sedang diberikan modal gitu di sini. Di fase awal ketika kita sedang diberikan modal gitu. Jadi modal itu dari Allah sudah dipersiapkan gitu. Tidak ada modal dari Allah sekecil apapun yang sifatnya keburukan, itu nggak ada gitu. Seluruh manusia di dunia diberikan modal kebaikan gitu ya. Modal pertama jelas ketika bertemu di alam arwah. Modal kedua ketika ruh ditiupkan kemudian ditetapkan gitu ya takdirnya. Apakah dia itu takdirnya akan menjadi raja, apakah dia takdirnya, itu semuanya sudah ditetapkan. Apakah rezekinya akan besar atau kecil, apakah jodohnya akan lancar atau bermasalah, dan lain sebagainya.
terlebih dahulu ditetapkan dulu gitu. Terlebih dahulu ditetapkan dulu. Nanti sesuai dengan pembahasan kemarin diperjalankan sesuai dengan pilihannya. Apakah dia memilih dengan iman atau dia memilih dengan hawa nafsu? Semuanya bakal jadi takdir. Gitu. Dan 73 ketetapan itu sudah Allah simpan. 73 ketetapan itu dari A sampai Z sudah Allah simpan. Ini disebut fase pemberian modal dari Allah, itu maksudnya. Jadi tidak ada keburukan gitu, tidak ada keburukan. Kalau bahasa populernya ada karakteristik gitu, ada karakteristik. Tidak ada karakteristik yang buruk gitu. Karena karakteristik ini adalah pemberian modal dari Allah gitu. Udah terus berjalan kurang lebih sampai usia 1 tahun gitu, kurang lebih sampai usia 1 tahun baru Allah menyimpan sifat yang ketiga gitu, menyimpan sifat yang ketiga. Yang ketiga itu Allah simpan sifat irodat gitu, yang artinya Allah yang maha berkehendak, sehingga buktinya di sini ada muridan gitu. Di sini ada muridan. Bukti ada yang maha berkehendak di dalam hati manusia gitu, muridan. Kehendak ini sangat tergantung dari pengetahuan gitu. Pengetahuan ini sangat tergantung daripada hidup gitu maksudnya. Makanya apa yang sudah diketahui oleh kita itu jadi kehendak kita gitu maksudnya. Yang kita tahu apa? Susu ibu gitu. Makanya yang dikehendaki oleh kita pun ya susu ibu akhirnya. Kemudian tiba-tiba kita jadi ingin biskuit karena ibu kita juga yang memperkenalkan lewat aliman. Jadi sebetulnya sangat tergantung kepada orang tuanya gitu. Jadi kalau dari lahir mau dikasih makan tanah juga kayak bisa gitu. Biar nggak usah pakai biaya gitu ya. Nah dari bayi kita mulai kasih bubur tanah misalnya. Ini pasti mengadaptasi. Ini mengadaptasi. Berhubung yang kita kenalkan itu biskuit sehingga ada irodat, kita berkeinginan terhadap biskuit. Karena kita yang memperkenalkan pada bubur ayam, akhirnya jadi ada irodat ingin bubur ayam. Karena kita yang memperkenalkan kepada nasi padang, akhirnya jadi ada keinginan untuk makan nasi padang. Karena irodat sangat tergantung aliman gitu. Jadi kehendak itu sangat tergantung pengetahuan gitu. Nah makanya keinginan orang Indonesia dengan keinginan orang Eropa itu berbeda. Kenapa? Karena yang dilihat dan didengarnya pun berbeda. Kayak keinginan orang yang lahir di kota dengan keinginan orang yang lahir di desa berbeda gitu. Karena apa yang dilihat dan didengarnya pun berbeda gitu maksudnya. Seperti ketika bayi lahir di hutan gitu ya, kayaknya tidak membutuhkan biskuit, tidak membutuhkan promina gitu ya. Karena yang dia dengar kehidupan Tarzan dengan kera misalnya, pasti yang dia butuhkan pun itu gitu. Nah seperti itu gitu maksudnya. Jadi kehendak sangat tergantung dari pengetahuan gitu maksudnya. Seberapa besar dia tahu, sebesar itu keinginannya gitu. Makanya ketika anak banyak menginput data melalui penglihatan dan pendengarannya, kehendak anak itu besar gitu. Kehendak anak itu besar gitu. Kalau anak itu jarang mendapatkan input data lewat penglihatan dan pendengarannya, kehendak anak itu kecil gitu. Makanya kan kalau kita adakan studi banding antara orang yang lahir dulu dengan orang yang lahir sekarang itu jauh berbeda. Kehendak orang-orang dulu itu jauh lebih besar daripada kehendak anak-anak yang lahir hari ini gitu. Kenapa? Karena input datanya luar biasa gitu. Input datanya luar biasa. Main di sawah, main di kebun gitu kan, nangkap ikan dan lain sebagainya. Tiba-tiba anak sekarang gadget gitu. Nah makanya kehendak dari orang-orang yang lahir dulu sebelum generasi IT itu jauh berbeda gitu. Keberadaan ruhiyahnya dengan anak-anak yang lahir hari ini gitu. Ketika dunia teknologi informasi sudah menguasai gitu maksudnya. Nah cahaya muridan
menyinari ruh. Ruh yang disinarinya itu adalah ruh nabati. Ini ruh nabati. Cahaya dari ruh nabati menyinari nafsu, yaitu nafsu lawamah. Nah makanya kalau bayi di usia sekian gitu belum tumbuh nafsu amarah, yang ada tuh lawamah. Makanya anak apapun yang menjadi masalahnya, ekspresinya sama, nangis gitu. Pengen ganti pampers, nangis. Lapar, nangis. Pengen susu, nangis. Apapun solusinya nangis gitu. Karena belum ada kelengkapan nafsu yang disebut amarah gitu. Jadi belum pernah ada bayi melotot marahin ibunya, belum pernah. Kenapa? Karena memang belum ada kelengkapan nafsu amarah. Nah maksudnya diurai seperti ini, kenapa? Karena ikhtiar dari orang-orang filsafat materi itu terus mengikuti perkembangan ini, gitu. Terus mengikuti perkembangannya. Mereka buat teori yang namanya psikologi gitu ya. Itu terus menerus itu mereka pelajari ini, kemudian menciptakan teori imbangan gitu. Dan tidak ada maksud dari mereka kecuali ingin menghilangkan keberadaan Allah gitu yang ada di hati manusia gitu. Nah kalau akalnya mulai berubah, akalnya itu akal tobi gitu ya. Ini akal tobi namanya. Akal tobi. Akal tobi itu akal tempat menyimpan data-data johir gitu. Akal tempat menyimpan data-data johir. Maksud data-data johir, tidak ada yang tersimpan di akal anak kecil kecuali benda-benda johir gitu. Coklat, permen, mobil-mobilan, boneka gitu. Tidak ada data anak seperti data kenikmatan, data kebahagiaan, nggak ada gitu. Yang ada tuh data-data johir gitu. Jadi tidak ada anak yang dimarahin kemudian sedih dan punung, nggak ada gitu. Dimarahin nangis seketika itu, sembuh seketika itu juga gitu. Oh tadi ngelawan, besoknya minta jajan lagi gitu. Karena memang datanya data-data johir. Akalnya akal tobi gitu maksudnya. Nah ini akan berubah di usia balik. Apakah berubah jadi akal goriji atau tetap akal tobi, sangat tergantung kepada mendapat petunjuk atau tidak dari Allah. Nah ketika orang mendapatkan petunjuk dari Allah, si akal tobi'nya berubah jadi akal goriji di usia balik gitu. Dia mulai memikirkan perkara-perkara goib gitu. Seperti ketentraman hati gitu ya. Oh ternyata bukan bersumber dari kebendaan gitu. Ada situasi-situasi tertentu yang mendatangkan kenikmatan yang tidak bersumber kepada benda johir gitu. Tapi ada orang yang sampai usia tua tetap akalnya tobi'i gitu. Nggak pernah berbicara kenikmatan kecuali harus terhubung dengan fasilitas berupa benda johir gitu. Dia baru bahagia kalau ada mobil, dia baru bahagia kalau ada gedung, dia baru. Padahal sebetulnya kebahagiaan tidak membutuhkan fasilitas itu gitu. Kebahagiaan itu puncaknya ketika asalnya bertemu dengan Tuhan dan sebelum mati bisa bertemu lagi dengan Tuhan. Itu puncaknya kebahagiaan sebetulnya gitu maksudnya. Nah ini akalnya akal tobi gitu. Nafsunya nafsu lawamah ke bawah sehingga tidak ada ekspresi, belum ada ekspresi amarah gitu, belum ada ekspresi amarah. Ruhnya ruh nabati, kemudian muridan. Kurang lebih usia setahun Allah menyimpan sifatnya yang keempat gitu. Allah menyimpan sifatnya yang keempat. Yaitu sifat kudrot gitu, sehingga buktinya di sini jadi ada kodirol gitu, kodirol. Di pembahasan ma'ani kemarin ini tidak bisa dipisahkan antara muridan dengan kodiron, tidak bisa dipisahkan antara irodat dengan kudrot. Contohnya seperti begini, melangkahnya kaki itu
adalah irodat gitu. Tapi kemana dia melangkah itu adalah kudrot gitu. Bergeraknya bola mata itu adalah irodat. Tapi apa yang mau dilihat itu adalah kudrot gitu maksudnya. Nah makanya kudrot dengan irodat itu tidak bisa dipisahkan gitu. Nah muridan dengan qadiron pun tidak bisa dipisahkan. Muridan artinya berkehendak, qadiron artinya berkuasa. Muridan ta'aluknya menetapkan dan qadiron ta'aluknya mengadakan atau meniadakan gitu. Apa yang akan diperbuat oleh anak itu adalah apa yang ditetapkan oleh kehendaknya gitu. Apa yang ditetapkan oleh kehendaknya gitu maksudnya. Seperti di sini diperkenalkan dengan biskuit, di sini ada kehendak terhadap biskuit, di sini ada permintaan membeli biskuit. Nah seperti begitu. Jadi kalau dari awal tidak diperkenalkan, di sini pun tidak ada permintaan gitu maksudnya. Jadi kenapa anak saya sering minta jajan permen? Ya kan dikenalkan sama orang tuanya dengan permen. Kalau dari awal tidak diperkenalkan, anak nggak bakal minta permen gitu ya maksudnya. Nah seperti begitu. Qadiron cahayanya menyinari ruh. Ruh itu namanya ruh hewani. Cahaya ruh hewani menyinari nafsu, nafsunya baru di sini ada amarah gitu. Di sini ada amarah. Nah makanya anak usia setahun ke sana sistematika secara ilmu tauhidnya begini gitu. Di usia setahun ke sana semuanya punya aku gitu. Ini mobil aku, ini bapak aku, ini ibu aku, ini rumah aku, semuanya punya aku. Gitu. Kenapa? Karena di sini mulai ada qadiron, yang artinya kuasa, yang ta'aluknya mengadakan atau meniadakan. Apapun pengen banyak, mau berapa permennya, mau banyak, gitu. Mau berapa coklatnya, mau banyak gitu. Karena mulai ada qadiron. Di sini mulai bisa marah gitu ya, bisa mulai mukul ke ibunya, bisa mulai mukul ke kakaknya. Gitu. Karena mulai ada nafsu amarah gitu. Mulai ada nafsu amarah gitu. 1 tahun ke sana gitu, 1 tahun ke sana mulai. Nah, ini akalnya masih tetap tabi'i ya. Akalnya masih tetap tabi'i. Tidak akal tabi'i. Nah, kalau di sini fasenya disebut fase pembekalan gitu. Ini disebut pembekalan. Ini fase pembekalan. Nah di sini pembekalan. Jadi diberikan modal oleh Allah, dibekali oleh kedua orang tuanya gitu. Makanya dalam satu hadis yang populer dikenal dengan kalimat kullu mauludin yuladuna alal fitrah. Setiap bayi yang lahir keadaannya fitrah gitu. Awalnya itu fitrah. Apakah dia mau dijadikan Nasrani, apakah dia mau dijadikan Yahudi atau Majusi, sangat tergantung kepada kedua orang tuanya gitu. Gitu. Jadi Tuhan anak-anak itu ibu bapaknya gitu. Tuhan anak-anak itu ibu bapaknya gitu. Karena mau dijadikan Nasrani, dia dengan Yahudi atau Majusi, kata Rasulullah, sangat tergantung kepada kedua orang tuanya gitu maksudnya. Satu itu. Kemudian yang kedua, sebetulnya yang disimpan oleh akal seorang anak itu bukan kata dan kalimat gitu ya, tapi yang disimpan di dalam fuad, dalam arti ruh, itu adalah seluruh pengalaman yang dia lihat dan dia dengar dan disimpulkan, dan kesimpulannya disimpan di fuad gitu. Contoh, kata bapaknya, jangan pernah ada yang kamu takuti kecuali Allah gitu. Itu kata dan kalimat. Di satu kesempatan si anak itu melihat begitu ada kecoa, bapaknya loncat gitu. Nah yang tersimpan itu Allah dan kecoa gitu. Yang tersimpan itu Allah dan kecoa gitu. Kalau jangan ada yang kamu takuti kecuali Allah, itu di level teori, disimpannya cuma di data. Kalau takut oleh kecoa, disimpannya di fuad. Makanya ketika bapaknya takut dengan kecoa, anaknya pun pasti takut dengan kecoa gitu.
atau ibunya lah gitu. Apa namanya? Jadi sangat menentukan gitu. Jadi sangat menentukan. Nah, kemudian yang kedua yang harus dicatat, Rasulullah dalam salah satu hadis mengatakan belajar di waktu kecil itu ibarat memahat di atas batu, dan belajar di usia tua ibarat memahat di atas air. Nah, maksudnya apapun yang dilihat dan didengar di pasir ini itu seperti dipahat di atas batu. Tidak ada pengalaman waktu kecil yang kita lupa, tidak ada. Kenapa? Karena itu ibarat dipahat di atas batu. Nah, makanya apa yang anak-anak lihat dan apa yang anak-anak dengar itu harus betul-betul dipertimbangkan. Apa yang boleh dilihat, apa yang boleh didengar, apa yang tidak boleh dilihat dan apa yang tidak boleh didengar, itu harus dipertimbangkan betul, karena seluruh yang dia lihat dan dia dengar itu tersimpan di Quran. Dan ini yang disebut dengan sifat gitu. Kalau ini kan ada karakter gitu ya. Modal dikombin dengan bekal akhirnya jadi sifat gitu. Seharusnya modal dikombin dengan bekal seharusnya menguntungkan gitu. Nah, tapi dalam kenyataannya banyak modal dikombin dengan bekal akhirnya merugikan. Nah, makanya di Quran beruntunglah. Artinya modal bisa diperbesar oleh bekal. Merugilah. Artinya modal terkikis oleh bekal. Modalnya itu pernah bertemu dengan Allah gitu. Modalnya itu pernah ditanya oleh Allah. Modalnya itu pernah menjawab kepada Allah. Tiba-tiba dikikis oleh bekal sampai dia tidak tahu siapa Tuhannya gitu. Maka merugilah gitu, merugilah. Karena modal dari Allah dikikis terus-menerus oleh bekal dari kedua orang tuanya gitu. Nah, makanya kita masih ingat kapan ibu bapak kita pernah berantem gitu ya, dan sampai hari ini pun detil berantemnya kita ingat. Ibu kita dipukul apanya gitu ya, bapak kita memukul dengan cara gimana, itu sampai hari ini nggak pernah bisa lupa gitu. Kenapa? Karena apapun yang dilihat dan didengar di pasir ini ibarat dipahat di atas batu gitu. Nah, makanya kira-kira bijaksananya harus seperti apa menyikapi fase ini gitu ya. Nah, kata Rasulullah, ajarkan anakmu sedini mungkin ilmu ma'rifat, kata Rasulullah. Jadi perkenalkan Tuhannya di usia sedini mungkin gitu, dengan kemasan komunikasi yang mempertimbangkan akalnya gitu. Karena berkaca dari pengalaman kita, yang tersulit dari hidup ini ternyata meyakini kemahakuasaan Allah. Itu yang tersulit di dalam kehidupan kita hari ini gitu. Selalu ragu gitu, karena di akal kita selalu beradu dengan filsafat materi yang secara tidak sadar sudah terlanjur lama menjadi dasar dalam hidup kita gitu. Di satu sisi kita tahu bahwa Allah itu segalanya gitu ya. Di satu sisi kita tahu bahwa Allah itu penjamin rezeki, tapi di sisi lain sudah terjebak berpikir kapitalisme yang matematis, sehingga untuk meyakini kemaharuzakan Allah itu jadi masalah gitu. Di satu sisi ada pemahaman bahwa yang menggenggam sembuh itu adalah Allah. Di sisi lain gitu ya, dunia medis dan lain sebagainya sudah terlanjur diyakini kebenarannya juga gitu maksudnya. Nah, makanya yang paling berharga dibekalkan di fase ini adalah ma'rifat gitu. Kenalkan dia kepada Tuhannya, kenalkan dia ke negeri akhirat gitu kan, kenalkan dia ke sorga, kenalkan dia ke neraka gitu. Makanya apapun yang menjadi cerita yang pernah kita lihat dan dengar di usia di fase ini, sampai hari ini detail ceritanya kita masih ingat gitu. Dulu waktu kecil saya pernah baca komik judulnya Sorga Firdaus. Di situ diceritakan si soleh yang baik dan si karma yang jahat.
Di komik tersebut digambarkan si Soleh masuk surga, si Ilham masuk neraka. Nah seperti itu. Nah itu sampai hari ini saya masih ingat gambarnya itu masih ingat. Dan saya juga ingat saya mulai mencari kebenaran setelah awalnya dari komik itu gitu. Karena di komik itu digambarkan orang yang suka gibah lidahnya dipotong gitu kan. Orang yang makan makanan haram disuruh makan timah panas. Apa yang saya baca di komik itu sedemikian membekas dan saya sedemikian takut gitu dengan perbuatan salah gitu maksudnya. Nah efektif makanya gitu. Kenapa? Karena kalau diajarkan ilmu tauhid di usia yang sudah tua sulit gitu. Sulit. Berarti kita udah kasih pengajian hari ini Pak Ustaz. Harusnya ngajinya 20 tahun yang lalu. Udah lewat. Nah ini pasti pembekalan gitu ya, Pertanyaannya itu nantinya, kalau yang udah lewat harus gimana? Ya. Ibarat memahat di atas batu, makanya sangat-sangat bagus kalau di usia kecil diberi input data tentang surga dan tentang neraka gitu. Itu sangat-sangat bagus gitu. Biar setelah awalnya si anak berangkat dari situ gitu maksudnya. Makanya harus sabar melayani pertanyaan-pertanyaan ketika kita mulai memasukkan input data. Nanti kamu masuk neraka, nanti si anak kan bakal bertanya, apa itu neraka? Nah, diterangkan sesuai dengan tingkatan akalnya. Gitu. Makanya sering anak-anak bertanya, di surga ada coklat nggak? Wah, coklat di surga, wah, jauh sama Silver Queen. Silver Queen nggak ada apa-apanya, coklat di surga mah. Nah, seperti itu contohnya. Nggak jadi masalah, yang penting tersimpan data hawa dan rasa tentang surga gitu maksudnya. Kemudian seperti yang terasa sulit oleh kita itu tuntutan keinginan gara-gara terstimulasi oleh data yang sudah terlanjur masuk melalui penglihatan dan pendengaran. Nah makanya difilter sedini mungkin. Seperti tontonan yang terlalu mengeksploitasi syahwat contohnya ya. Jangan lihat itu anak kamu. Nanti di neraka mata kamu dicolok dengan besi panas gitu. Jangan dilihat gitu. Itu mau orang-orang jahat gitu. Nanti di nerakanya begini, nanti di nerakanya begini. Ini efektif dibekal di usia segini. Sebab kalau misalnya dibekalkannya bukan di sini tapi di sini, sudah tidak berlaku lagi memahat di atas batu, sudah tidak berlaku lagi gitu. Jadi memahat di atas batu itu ada di fase ini gitu. Berapa tahun tadi kamu lebih dari setahun? Lebih dari berapa? Kurang lebih 1 tahun Kodiron itu mulai disimpan oleh Allah kurang lebih 1 tahun dan nanti ini berhenti sampai usia balik gitu. Ini berhenti sampai usia balik. Jadi dari mulai usia berapa hari gitu ya masuk muridan, kemudian di 1 tahun masuk Kodiron itu Hayun, Aliman, Muridan, Kodiron terus bekerja seperti itu sampai kita masuk usia balik gitu. Data terus bertambah, kehendak pun bertambah, kemampuan pun bertambah gitu. Dari mulai di sini belajar melihat orang berjalan, akhirnya belajar berjalan sampai bisa berjalan, sampai bisa berlari gitu ya, sampai bisa naik mobil, naik motor. Prosesnya sama gitu. Dari sini mulai masuk ASI gitu kan. Di sini ada kehendak terhadap ASI sampai akhirnya dia pengen ASI, sampai hari ini akhirnya pengen di rumah makan pojok. Prosesnya seperti itu gitu. Dari sini mulai bisa berjalan sampai bisa berlari sampai ikut perlombaan olahraga apa awalnya dari sini. Dari sini mulai melihat sepeda sampai bisa bikin sepeda, mulai melihat motor sampai punya pabrik motor, melihat pesawat sampai bisa bikin pesawat. Itu cara kerjanya begini. Cara kerjanya begini gitu. Seperti orang bisa bikin pesawat tempur dari sini awalnya. Allah membukakan hisab terhadap pesawat tempur sehingga dia berkehendak ingin menciptakan pesawat tempur, akhirnya dikerjakan dengan kemampuannya, akhirnya jadi ada pesawat tempur gitu. Makanya dari kajian sifat kudrat irodah kemarin kita sampai kepada kesimpulan tidak ada tapak pekerjaan kecuali Allah gitu. Siapa yang bikin pesawat? Hakikatnya Allah gitu. Kenapa?
Begini rangkaiannya gitu. Siapa yang bikin satelit? Hakikatnya begini rangkaiannya gitu. Nah seperti begitu. Makanya disimpulkan oleh sifat kudrat irodat, tidak ada yang punya pekerjaan hidupnya kecuali Allah. Dan menurut kesimpulan kajian sifat ma'ani kemarin, manusia hanya punya niat gitu. Dan dengan niat itu dia dikasih pahala gitu. Dia dikasih pahala karena hidupnya dari Allah, ilmunya pun dari Allah, kehendaknya pun diciptakan oleh Allah, sampai kemampuan berbuatnya pun ternyata milik Allah gitu. Tidak ada yang milik manusia gitu, karena manusia itu hanya punya niat gitu, maksudnya hanya punya niat. Terus bekerja sesuai dengan modal. Ketika dia sudah ditetapkan modalnya sebagai raja misalnya, ya nanti dia bergerak sesuai modal. Cuman permasalahannya ketika input data hitam lebih dominan, dia akan jadi raja di hitam. Ketika input data putih lebih dominan, dia akan jadi raja di putih gitu. Modalnya mah jadi raja. Apakah yang membuat dia jadi raja di hitam atau di putih? Bekal yang menentukan. Gitu kan? Modal dari Allahnya ahli ilmu gitu. Apakah mau jadi ahli ilmu dunia atau jadi ilmu akhirat? Gimana pembekalannya? Gitu. Dia sebetulnya diciptakan untuk jadi pejuang. Apakah dia mau berbaris di belakang Imam Mahdi atau berbaris di belakang Dajjal? Dia pejuang. Makanya kata Rasulullah, sebaik-baik kamu di masa kafir adalah sebaik-baik kamu di masa mukmin. Gitu. Karena yang menentukan sebaik-baik kamu di masa kafir adalah sebaik-baik kamu di masa mukmin. Gitu. Pejuang Dajjal itu pejuang Mahdi itu sebenarnya sama baiknya. Nah, misalnya modalnya seperti Umar ya. Contoh Umar itu kan pejuang. Ketika dia di sistem Quraisy, dia pejuang. Ketika kita bergabung dengan Rasulullah, dia pun berjuang gitu. Kenapa? Karena modal dari awalnya dia berjuang gitu. Jadi sebetulnya antara ulama gitu ya, hari ini dengan istilah ulama, dengan ahli-ahli ilmu dunia, sebetulnya bisa jadi modalnya sama. Cuman input data yang membedakan gitu sebenarnya. Sehingga dari input data melalui pembekalan ini akhirnya ada beruntunglah kamu atau merugilah kamu. Jadi itu rahasia kalimat untung dan rugi di Quran, karena ada modal dan bekal gitu. Apakah modal bertambah dengan bekal berarti beruntung, atau modal terkikis bekal berarti rugi gitu maksudnya. Karena hanya ada dua akhir dari kehidupan manusia itu, kalau tidak beruntung ya merugi gitu. Merugi. Udah modal dikombin dengan bekal. Nah nanti masuk usia balik, mulai masuk ke fase ujian. Nah di sini ini fase ujian, gitu. Ini fase ujian. Nah gitu. Nah gitu maksudnya. Kalau digambarnya seperti ini, jadi ternyata hidup itu sangat-sangat sederhana gitu ya. Ternyata hidup itu sangat-sangat singkat. Kenapa jadi terkesan sulit, kenapa jadi terkesan rumit, jadi terkesan berat, nah, itu sangat tergantung dari input data. Dan tidak ada input data yang buruk melebihi buruknya input data akhir zaman. Karena kata Rasul, seburuk-buruknya zaman itu ya di akhir zaman gitu. Jadi seluruh keburukan itu bermuara di ujung gitu, di akhir gitu. Makanya seperti nafsu amarah dan nafsu lawamah gitu ya. Tidak ada nafsu amarah atau nafsu lawamah yang liarnya itu melebihi liarnya nafsu manusia akhir zaman gitu. Karena sedemikian banyak yang terlihat, sedemikian banyak yang terdengar, otomatis memperbesar daya dorong nafsu, otomatis menyimpan banyak rasa itu di ruh gitu maksudnya. Orang tua kita dulu ketika ingin makan enak, nggak ada yang terpikir kecuali paling sembelih ayam atau sembelih kambing gitu. Tapi ketika hari ini kita berkeinginan makan enak, kita mulai sulit gitu. Kenapa? Sedemikian banyak pilihan di akal kita. Ya.
Ya itu kan yang membuat jadi berat. Padahal sama-sama ayam, tapi Padahal ayam sama-sama. air gitu. Ketika orang tua kita dulu ingin kendaraan yang bagus, paling yang kepikir kuda yang tinggi besar. Ketika kita mulai berpikir butuh kendaraan, kita mulai tersiksa. Kelebihan ini, kelebihan kendaraan ini. Kan itu baju aja bikin Nah, padahal pakai doang. Nah, makanya tidak ada zaman yang beratnya melebihi akhir zaman itu. Sampai ada satu hadis yang sangat-sangat tidak populer atau bisa jadi tidak dikenal. Sampai Rasulullah dalam salah satu hadis yang tidak dikenal itu bersabda, pakaianku bagian belakang dianugerahkan kepada umatku yang sejaman, dan pakaianku dari bagian depan aku siapkan untuk umatku yang akan hidup di akhir zaman. Kenapa tidak ada hidup yang beratnya melebihi berat akhir zaman? Kalau orang tua kita dulu untuk meneteskan data dari akal supaya tersimpan di nafsu, kemudian diolah nanti tersimpan di ruh, mereka sengaja mencari tekanan. Seperti di akal memaci kundul tersimpan data bahwa rezeki itu digenggam oleh Allah itu. Supaya data itu pindah ke hati, beliau menciptakan tekanan. Beliau pernah duduk 1 tahun di Curug Dago hanya untuk membuktikan bahwa teori yang dia dengar dari Quran itu benar, terbukti. Dia butuh tekanan untuk memindahkan data jadi hawa di hati itu, dipraktekkan jadi rasa di ruh itu maksudnya. Kalau hari ini kita tidak perlu begitu. Tiap hari kita tertekan. Tiap hari kita tertekan. Nah maksudnya ini keadilan. Ini keadilan Masalahnya pada saat tertekan nggak nyampe ke ruh. Itu masalahnya. Yang ada malah larinya ke amarok. Nah, gitu. Yang ada ke rum. Nah maksudnya ini keadilan Allah gitu ya. Kalau orang ngerti ilmunya, nggak ada pemikiran kayaknya enak ya hidup zaman Rasulullah, atau kayaknya enak ya hidup zaman para wali. Oh enggak. Seluruh alam semesta tidak keluar dari keadilannya gitu. Tekanan kita besar, hidup di akhir zaman berat. Tapi kalau kita ngerti ilmunya, ini jadi anugerah gitu. Kalau orang tua kita butuh tekanan sampai harus pergi ke hutan, kalau kita baru buka pintu kita sudah tertekan. Nah kan tinggal pinter-pinternya bagaimana menyikapi tekanan itu kan. Tekanan datang dijawab dengan ilmu, pindah ke kolbu, dijadikan praktek, pindah ke ruh. Ada tekanan, jawab oleh ilmu, pindah ke kolbu, dipraktekkan lagi, tersimpan lagi. Jadi seluruh teori Quran itu rumusnya begitu. Sampai ke titik teriyakini itu prosesnya begitu gitu. Makanya di Quran Allah menceritakan tradisinya gitu, menceritakan tradisinya dengan kalimat, jangan sekali-kali kamu mengatakan sudah beriman sebelum didatangkan kepadamu ujian, sebagaimana didatangkan ujian itu kepada orang-orang sebelum kamu. Tradisi ini tidak akan pernah dirubah gitu. Sunatullah gitu. Untuk memindahkan data dari akal supaya jadi hawa ke nafsu itu butuh tekanan. Nafsu, ruh, Dipraktekkan tersimpan di ruh gitu. ruh, di bawahnya lagi ruh. Ini nyawa gitu. Kalau ini milik Allah ya, yang nanti akan diambil oleh malaikat Israel gitu. Nah kita tuh dari ruh ke atas gitu ya, dari ruh ke atas. Nah sampai masuk usia balik, masuklah kita ke fase ujian. Jadi sebetulnya kalau mau berbicara ideal ya, ideal atau sempurnanya fitrah, orang mulai masuk ke ranah thariqah itu di usia balik. Itu kalau pembekalannya bagus gitu ya. Kalau pembekalannya bagus, kalau pembekalannya sempurna, masuk ke usia balik itu orang mulai masuk ke ranah thariqah. 140 tahun gitu maksudnya. Nah makanya orang-orang materialisme mencoba membuat bandingan dengan teori psikologi. Oh ini masa adolescent gitu. Ini masa pencarian
jangan dilarang-larang gitu. Biarin aja anak kita masa pencarian. Kalau pembekalannya bagus, ya pencariannya bagus. Tapi kalau pembekalannya buruk, kan pencariannya pun buruk gitu maksudnya. Nah makanya dibuktikan teori ini oleh Husain, cucunya Rasul gitu. Husain itu lahir di Madinah. Ketika Islam sudah diberlakukan secara kafah gitu. Sehingga yang namanya amarah dan lawama manusia di Madinah itu sulit untuk diekspresikan gitu. Karena ada tatanan hukum yang diberlakukan oleh Rasulullah gitu. Nah sehingga hampir tidak ada keburukan di Madinah gitu. Ketika ada satu orang berzina, Rasulullah merajam, disaksikan orang banyak, penglihatan prosesi pelaksanaan hukum rajam itu tersimpan di akal masing-masing sehingga berpikir 1000 kali untuk berzina gitu. Tidak mungkin saya berzina karena saya pernah menyaksikan hukum rajam seperti itu. Hukum potong tangan juga, hukum kisos juga gitu. Sehingga tidak ada keburukan di Madinah, tidak ada keburukan. Jadi yang namanya keburukan tidak bisa muncul, tidak ada tempat yang bisa memunculkan keburukan gitu. Karena Rasulullah sudah memperlakukan aturan Islam secara kafah gitu. Nah, Husain lahir di tempat seperti itu gitu. Jadi tidak ada yang Husain lihat, Hasan dan Husain lihat dari kecil kecuali kebaikan gitu. Kecuali kemuliaan, kecuali perjuangan gitu. Dari 0 tahun yang dia saksikan bapaknya, kakeknya memimpin pahlawan pergi ke Badar, pergi ke Uhud gitu ya, pergi ke Tabuk gitu. Dari 0 tahun yang dia lihat bapaknya, kakeknya memberikan nasihat, memperkenalkan Tuhan gitu kan. Selalu kebaikan sehingga di usia yang relatif muda gitu. Dia sudah sampai ke hakikat gitu. Di usia yang relatif muda gitu. Itu dikisahkan di kitab-kitab Syiah dengan kejadian Karbala. Nah gitu, kejadian Karbala. Itu usia Husain masih sangat belia gitu. Usia Husain masih sangat belia ketika harus berhadapan dengan Yazid bin Muawiyah gitu. Dengan jumlah yang sangat-sangat tidak berimbang gitu. Husain yang didukung oleh sebagian kecil sahabat-sahabat utama dan Yazid bin Muawiyah yang didukung oleh dari Banu Abu Sufyan gitu. Di kisah Karbala ada komunikasi yang sangat dalam gitu ya. Ketika sudah berhadapan dua pasukan dengan jumlah yang jauh tidak berimbang, Husain berkumpul dengan para sahabat utama. Berarti Husain berkumpul dengan sahabat-sahabat kakeknya. Husain berkumpul dengan sahabat-sahabat bapaknya gitu. Dan dia mengatakan kepada sahabat-sahabat utama, jadi kalau menurut bahasa kita, paman, tidak ada kemungkinan buat kita kecuali semuanya mati di sini. Barangkali ada yang masih keberatan dengan anak yang masih kecil, dengan keluarga yang masih harus diselamatkan, lebih baik mundur saja, selamatkan saja keluarga. Mulai berkurang gitu. Hari berikutnya dia tawarkan lagi, tidak ada kemungkinan buat kita kecuali semuanya mati di sini. Masih banyak ilmu yang kakek saya ajarkan. Kalau itu masih mungkin untuk bisa menyelamatkan, lebih baik mundur dan ajarkan itu kepada orang banyak. Sampai di hari H itu tersisa betul-betul sangat sedikit. Sehingga hanya dalam waktu sekejap pasukan Husain habis, bahkan dia dipenggal, bahkan kepalanya dibawa oleh Yazid bin Muawiyah gitu ya, gitu. Tanpa suara keluhan sedikit pun. Itu di usia belia. Kenapa? Karena modal jangan ditanya gitu ya, karena dia cucunya Rasul, kemudian bekalnya di negeri Madinah gitu. Tidak pernah Husain melihat keburukan gitu. Tidak pernah Husain mendengar keburukan. Jadi pahami, ketika kita menemukan keburukan di hati kita, tidak ada yang sumbernya dari dalam. Karena dari dalam itu semua itu kebaikan. Jadi keburukan yang ada di hati kita itu, keburukan yang ada di luar dimasukkan melalui penglihatan dan pendengaran.
Nah berarti itu kan bukan bawaan, itu tempelan. Nah makanya kan bisa dikeluarkan gitu, karena itu bukan permanen dari sini, itu mah hanya menempel lewat apa yang kita lihat dan kita dengar gitu maksudnya. Nah mulai masuk ke usia balik, di sini mulai masuk ke usia balik, Allah mulai menyimpan, berarti sifat yang kelima gitu ya, yang kelima nanti tidak bisa dipisahkan dari sifat yang keenam gitu ya, sama dan basor gitu ya. Di sini ada samian gitu, bukti adanya sama. Kemudian di sini ada basiron gitu, bukti adanya basor gitu. Taluk dari sifat sama dan basor adalah idrok. Idrok itu bahasa Sunda nama netegkeun gitu ya. Apa ya? Mengitikadkan ya, netegkeun itu mengitikadkan. Nah makanya di usia balik anak-anak mulai punya itikon gitu. Makanya di sebelum usia balik belum pernah ada kelihatan anak umur 7 atau 8 tahun sholat kemudian memejamkan mata, itu nggak pernah gitu, karena belum punya itikon gitu. Pasti sholatnya dengan ditunggu kabio gitu kan, padahal temannya gitu kan, kadang nendang temennya karena dia sholat nggak pakai itikon gitu. Tapi ketika masuk ke usia balik, ini pembangunan itikon gitu. Mulai dia mencari esensi dari sholat yang itu biasa dilakukan di usia kecil gitu maksudnya. Mulai pembangunan itikon di sini karena adanya sifat samian dan basiron gitu maksudnya. Satu itu. Kemudian yang kedua, ada perubahan yang sangat signifikan gitu. Ketika masuk ke usia balik, malaikat yang ada di kiri dan kanannya dia mulai mencatat gitu. Ketika di usia ini belum mencatat gitu. Malaikat yang ada di kiri dan kanan anak kita belum mencatat gitu. Ketika anak kita berbuat kebaikan, pahalanya dicatat di buku ibu bapaknya gitu. Ketika anak berbuat keburukan, catatan dosanya ditulis di buku ibu bapaknya gitu. Nah pas masuk usia balik, malaikat di kanan dan kirinya mulai mencatat. Sekecil apapun perbuatan baik, ada yang mencatat. Sekecil apapun perbuatan buruk, ada yang mencatat. Mulai dicatat. Makanya bagus ketika kita melepaskan anak kita yang mulai masuk ke usia balik, kita adakan acara pelepasan dengan pemberitahuan gitu ya, bahwa hari ini malaikat yang ada di kanan dan kiri sudah mulai mencatat gitu. Hati-hati, jangan pernah berbuat buruk, karena sekecil apapun keburukan, malaikat pasti mencatat gitu maksudnya di usia balik. Kemudian yang ketiga, ada perubahan di ruhiyah gitu, ada perubahan di perasaan gitu. Ini ruhnya di sini ada ruh jasmani, ada ruh ruhani gitu di sini. Ada ruh jasmani, ada ruh ruhani gitu. Ada ruh ruhani. Nah dengan cahaya sama dan basor menyinari ruh jasmani dan ruhani, itu ada perubahan perasaan yang sangat-sangat signifikan. Di antaranya apa? Ada perubahan perasaan terhadap lawan jenis, itu mulai tumbuh ketika masuk usia balik gitu. Waktu kecil main bapak-bapakan, ibu-ibuan, anak laki-laki perempuan nggak ada rasa apa-apa gitu ya. Ayo tidur, anak laki-laki perempuan nggak ada apa-apa. Ayo mandi beneran mandi gitu, anak laki-laki nggak ada perasaan apa-apa. Nah tapi ketika mulai masuk usia balik, ada yang berubah di dalamnya gitu. Ada rasa nikmat gitu ya, ada rasa nyaman ketika berdekatan gitu. Ketika berdekatan laki-laki dan perempuan. Kenapa ada rasa yang dia belum bisa menerjemahkan gitu. Tapi dengan rasa itu dua kemungkinan gitu maksudnya. Pertama, dari tuntutan usia jasad
dia menikmati perasaan itu. Tapi kedua, ketika pembekalannya tidak mendukung, itu mulai bertumbukan gitu. Makanya kenapa di sini disebut fase toriko gitu ya, karena di sini mulai mencari jalan gitu. Di sini mulai mencari jalan gitu. Kalau pembekalannya bagus, contohnya bagus, dari kecil sudah mulai dibekali. Contoh di TV yang terlalu mengeksploitasi syahwat gitu ya. Tidak boleh laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim itu tidak boleh bersentuhan gitu. Ketika dari usia segini dibekalkan oleh ibu bapaknya, begitu dia masuk ke usia ini, karena ini memahat di atas batu kan, dia ingat betul gitu. Ketika berdekatan dengan lawan jenis ada rasa nikmat yang tidak bisa diterjemahkan, dia nuntut ingin diekspresikan, nuntut untuk ditambah, tiba-tiba beradu dengan bekal dari ibu bapaknya. Kata ibu saya, nggak boleh bersentuhan karena ini bukan muhrim. Kata ibu saya, Rasulullah memilih memegang bara api daripada menyentuh kulit perempuan gitu. Nah itu mulai berperang antara kecenderungan dari jasad yang menginginkan diekspresikan dengan bekal yang mulai menghalangi, mulai bertumbukan di dalamnya. Makanya ciri khas anak yang mulai masuk ke usia balik itu banyak melamun, banyak melamun. Itu dia mulai banyak ngelamun. Kenapa? Karena kalau di usia ini nggak pernah ada benturan di hati, nggak pernah. Di usia anak-anak itu kalau pengen main bola ya main bola gitu maksudnya. Mau bapaknya ngelarang, mau ibunya ngelarang, pokoknya ketika main bola ya main bola. Nah kalau di sini enggak gitu. Di hatinya itu mulai banyak suara, antara suara nafsu dari bawaan jasadnya dengan suara akal dari bekal orang tuanya, mulai diadu gitu. Nah jadi sebetulnya idealnya secara sempurna norekat itu ketika orang masuk ke usia balik gitu, itu mulai. Nah kalau misalnya di sini pembekalannya buruk gitu ya, karena kalau secara sunatullah modalnya bagus, bekalnya bagus, masuk ke alam ujiannya bagus gitu. Kalau modalnya bagus, pembekalannya buruk gitu ya, masuk ke alam ujiannya buruk gitu. Kalau tiba-tiba bekalnya buruk di sini jadi bagus, namanya husnul khotimah. Kalau di sininya bagus tiba-tiba jadi buruk, itu su'ul khotimah gitu. Jadi husnul khotimah dan su'ul khotimah itu adalah khawarikul lil adat. Husnul khotimah itu di luar adat kebiasaan gitu. Su'ul khotimah itu di luar adat kebiasaan. Karena adat kebiasaannya kalau bekalnya bagus, ujiannya bagus. Kalau bekalnya buruk, ujiannya buruk. Kalau bagus jadi buruk, su'ul khotimah namanya. Atau kalau buruk jadi bagus, itu husnul khotimah gitu maksudnya. Kalau idealnya mah kalau buruk ya buruk gitu maksudnya. Contoh misalnya pembekalan yang buruk, masuk ke usia balik, ada kecenderungan ingin berdekatan dengan lawan jenis kan gitu ya. Karena tidak ada warning dari akalnya, karena orang tuanya tidak pernah memberikan bekal, akhirnya dia tembus gitu ya. Sekali berdekatan enak, besoknya lebih dekat lagi enak. Makanya ciri anak yang masuk usia balik, kalau naik angkot pengen yang penuh gitu ya, pengen desek-desekan. Kalau naik bis pengen desek-desekan. Itu tuh ciri khasnya gitu, ciri khasnya. Karena dirasanya mulai ada rasa ketertarikan terhadap lawan jenis. Nah, berdekatan mendatangkan rasa enak, kemudian diekspresikan sampai akhirnya terjadi bersentuhan. Ketika bersentuhan pun nikmatnya lebih kan gitu. Tidak ada warning, diikutin lagi, menuntut lebih jauh, sampai akhirnya terjadi pelanggaran perzinahan. Rupanya tidak 100% salah anak itu, karena ada andil juga dari orang tuanya gitu. Nah ini yang bakal dibuka di Yaumul Mizan tuh, itu diantaranya gitu. Nah kalau di sini ada pembekalan
berupa warning gitu ya, berupa warning untuk tidak menyentuh dari pelanggaran-pelanggaran syariat, minimal terjadi toriko, minimal terjadi pencarian jalan gitu, pencarian jalan. Tapi kalau misalnya tidak beradu dengan bekal, ya udah ikutin gitu, jadi ikutin. Naruh jasmani sama ruh rohani. Adapun nafsunya ini nafsu mulhimah gitu ya, nafsu mulhimah, dan di sini nafsu mutmainah. Adapun akalnya bisa yang tadi itu, bisa tobi'i, bisa guriji gitu. Kalau misalnya pembekalannya bagus, guriji, masuk pembekalannya bagus, masuk ke usia balik, dia dapat petunjuk gitu, dia dapat petunjuk dari Allah, mulai akal gurijinya berfungsi gitu. Tapi kalau sampai masuk usia balik karena pembekalannya buruk gitu ya, dia tidak mendapatkan petunjuk, sampai tua pun tetap aja tobi'i gitu. Kan ada orang yang sampai sudah tua tetap ngobrolnya kayak ngobrol anak-anak gitu, ada tetap ngobrolin berantem gitu ya, jeger daerah ini, jeger daerah ini, itu tidak kunjung aja, tetap anak-anak gitu maksudnya. Dia tidak punya kebanggaan kecuali ini mobil saya, ini rumah saya, ini tanah saya gitu. Nggak ada prestasi-prestasi yang sifatnya ruhiyah gitu. Penemuan perasaan ketika berdekatan dengan Allah, atau terbuka hijab sampai bisa bersentuhan dengan dimensi goib, tidak ada pengalaman-pengalaman itu. Tetap aja kejarannya itu johir gitu. Kejaran itu johir, nggak ada yang goib. Sementara tempat pulang kita adalah goib gitu ya, tempat pulang kita adalah goib gitu. Nah, samian basiron, masuk di usia remaja, masuk ke usia dewasa, makanya di sini mutmainah ya. Jadi mutmainah itu dua kemungkinan, apakah mutmainah di jalan Allah atau mutmainah di jalan setan gitu maksudnya. Tidak selalu mutmainah itu konotasinya positif gitu, sangat tergantung dari input data yang permanen di ruhiyahnya. Ada orang yang sangat mutmainah dengan kehidupan dunia, tidak mau lagi diganggu gugat, sampai agama pun terasa jadi racun dan mengganggu gitu, berarti sudah mutmainah dengan dunia gitu. Ada orang yang mulai mutmainah dengan ilmu akhirat gitu, mulai tahu alamat-alamat pulang ke negeri akhirat, mulai paham seperti apa Tuhannya, mulai bisa membangun koneksitas ke langit. Contohnya hari ini berdoa, ijabah aja langsung diterima gitu. Oh, ada yang seperti itu gitu. Ini mulai mutmainah tanpa fasilitas itu, kebahagiaan, kenikmatan, ketenteraman yang tidak butuhkan dukungan fasilitas apapun, sama mutmainah itu gitu. Nah, yang terakhir sampai kalau kata para ahli ilmu tauhid, sampai batas waktu usia 40 tahun gitu. 40 atau 50 tahun gitu. Spernya itu 10 tahun, ada 40 atau 50 tahun. Itu terakhir kali gitu. Terakhir kali Allah menyimpan sifat yang terakhir, yaitu sifat kalam gitu. Sehingga ada mutakalimah gitu. Yang ta'aluknya itu dilalah, menunjukkan dari gelap ke terang, tapi bukan gelap ke terang dalam arti johir gitu ya, gelap ke terang dalam arti goib gitu. Nah, makanya di sini di terakhir di mutakaliman itu Allah berfirman dengan kalimat pertama, Allahu waliyul ladina amanu. Allah itu walinya orang-orang yang beriman gitu. Yukhrijuhum minadulumat ila nur, yang menunjukkan dari gelap ke terang. Kemudian allazina kafaru, orang-orang kafir itu auliya uhumut tagut yukhrijunahum minanur ila dulumat. Dua kemungkinan itu, apakah dia dapat petunjuk dari Allah atau dia dapat petunjuk dari setan gitu. Dua kemungkinan gitu di fase terakhir itu. Jadi apakah arahnya itu cuman prinsipnya di usia ini akhir terakhir Allah menyimpan sifat kalam sehingga mutakaliman. Tapi apakah input data cenderung ke aparaturnya Allah, para aulia dan para malaikat,
atau setan yang ujungnya ke iblis gitu. Cuman prinsipnya mulai berbicara perkara goib gitu. Di usia ini tidak lagi berbicara perkara johir gitu maksudnya. Cuman apakah ditunjukinnya oleh Allah dan para malaikat dan para aulia atau setan yang sumbernya ke iblis gitu. Makanya suka ada istilah ketika orang sudah mulai masuk ke usia 40 belum bertemu dengan kebenaran, konon kabarnya wassalam gitu. Karena memang ini sifat terakhir yang Allah simpan di dalam ruhiyah manusia, itu maksudnya. Nah, mutakaliman cahayanya menyoroti ruh nurani. Ruh cahaya gitu. Mulai dimensinya bukan dimensi johir, mulai ke dimensi goib gitu ya, dimensi cahaya. Kemudian nafsunya rodiah gitu. Apakah meridoi Allah yang menjadi Tuhannya atau meridoi selain Allah yang menjadi Tuhannya gitu. Nuroni gitu. Nuroni. Nah, ini tangga. Ingat aja. Apa? Cepat handphone. Dari ganti langsung ditakon nanti paspor. Jadi langsung. Nah, ini sifat ma'nawiyah gitu ya. Ini sifat ma'nawiyah, sifat yang memberikan bukti adanya Allah gitu ya. Ternyata kita mulai paham nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya aku ini dekat. Ya ternyata ada gitu. Jadi Allah itu tidak jauh, memang dekat. Sehingga kata Rasulullah, kata ayat itu, jika dibandingkan dengan berat leher terhadap lehernya pun lebih dekat Allah kepada kita gitu. Nah, maksudnya seperti ini. Nah, perjalanannya cuma dua gitu ya. Perjalanan cuma dua. Jadi dari dulu sampai hari ini, sebetulnya pertentangan di dunia itu cuma dua. Pertentangan kekuatan yang menarik ke dalam, atau pertentangan yang atau kekuatan yang menarik ke dalam, atau kekuatan yang menarik keluar gitu. Kan ini lapis terluar ya gitu. Ini lapis terluar. Sempurnanya marifat itu adalah ketika manusia bertemu dengan Hayyun gitu. Dan pertama kali harus bertemu dengan Allah itu adalah harus bertemu dengan Kalam gitu. Nah, arahnya kan bukan keluar gitu. Bukan ke sana arahnya. Kalau ke sana tidak ada kemungkinan kecuali tersesat gitu. Nah, pencarian itu arahnya ke dalam gitu. Ke dalam. Atau kalau dari sini bukan ke sana gitu ya, atau ke sini. Dari akal masuk ke nafsu, dari nafsu dipraktekkan jadi hidup, tersimpan di ruh, akhirnya ketemu nanti dengan nyawa. Nah, yang dimaksud dengan papat kalima pancer tuh ini gitu. Ada jasad satu, ada akal dua, ada nafsu tiga, ada ruh empat. Pancer gitu, maksudnya pancer itu tembus, pancer itu tembus ke nyawa. Nah, bertemu dengan Allah itu yang pertama pasti bertemu dulu dengan petunjuknya gitu. Bertemu dulu dengan Allah yang memiliki sifat kalam, dan di dalam setiap ruhiyah manusia tidak dibeda-bedakan, ada mutakaliman gitu. Ada mutakaliman gitu. Nah, otomatis sebelum bertemu dengan mutakaliman kan bertemu dulu dengan jasad, bertemu dulu dengan akal, bertemu dulu dengan nafsu, bertemu dulu dengan ruh, baru bertemu dengan kalam gitu. Nah, makanya arah hidup itu bukan keluar tapi ke dalam. Makanya ada rumus toriko gitu ya, ada rumus toriko. Ada dua jalan, jalan mukmin, jalan kafir, jalan Allah, jalan setan, jalan iman, jalan nafsu kan gitu ya. Nah, untuk keduanya terkurung dengan hukum kausalitas ya, sebab akibat. Tapi yang lebih spesifik membedakannya, kalau untuk orang yang masih menyimpan itikat iman di hatinya ya, seluruh masalah itu bisa diibaratkan asap yang sengaja diciptakan oleh Allah untuk menunjukkan api yang ada dalam hati gitu. Nah, makanya kita tidak keluar menyelesaikan masalahnya kan,
kita mencari kira-kira Allah menunjukkan apa dengan kejadian ini. Nah itu arahnya ke dalam. Kalau arah yang keluar, setiap masalah dia berpikir solusi. Padahal masalah itu sengaja Allah ciptakan untuk menunjukkan keberadaan api yang ada dalam hati. Sebetulnya itu rumus permanen. Dari mulai manusia pertama yang diciptakan sampai hari ini, rumus itu permanen. Untuk semua manusia yang di hatinya masih menyimpan itikat iman, masalah itu sengaja Allah ciptakan. Ibarat asap yang menunjukkan api dalam hati. Nah selama ini banyak yang mengajarkan cara menghindari asap, cara meniup asap gitu ya, cara bersembunyi dari asap. Jarang ada yang mengajarkan ilmu cara memadamkan api gitu. Sehingga manusia akhir zaman itu cirinya lelah gitu. Karena dia terus menghindari asap, dia terus meniup asap tanpa pernah berikhtiar memadamkan api. Cirinya apa? Masalah berulang. Padahal sebetulnya kalau misalnya berjalan ke dalam, itu masalah tidak berulang. Api ini mati, api ini mati. Ada 1000 titik api di dalam hati. Ketika 1000 titik itu berhasil dipadamkan dengan ilmu tauhid, demi Allah di kehidupannya nggak pernah ada asap. Itu nggak pernah ada asap. Jangan yang gede lah. Ditajong itu asap gitu maksudnya ya. Jadi kita keiris pisau di dapur tuh asap. Karena di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah ditulis tidak dahulu maupun oleh kudrat dan iradatnya Allah. Nah kalau mau belajar tauhid, mulailah belajar dari sini. Gitu. Mulailah belajar dari sini gitu. Karena kalau arahnya bukan ke dalam, kalau dari sini berarti kita nggak paham man arofa nafsahu ya. Kita nggak ngerti akal kita seperti apa, kita nggak ngerti nafsu kita seperti apa, kita nggak ngerti ruh kita seperti apa gitu. Kalau arahnya tidak ke sini, sampai kapanpun kita terjebak jadi tukang mencari solusi gitu. Padahal untuk orang mukmin, maksud Allah menciptakan masalah itu bukan untuk dicari solusinya gitu. Karena solusi itu ranahnya Tuhan gitu maksudnya. Kalau bagaimanapun di situ ada takdir. Sehebat apapun kamu berpikir, toh di situ ada takdir yang tidak bisa kamu hindari gitu. Nah masalah itu sengaja ditunjukkan untuk masuk ke dalam gitu maksudnya. Nah kan habis di sini kotoran di akal, kotoran di nafsu, kotoran di ruh, masuk ke sini kotoran di akal. Tugas kita cuma ngebersihin bekas-bekas masa lalu kita karena kesalahan pembekalan, karena kesalahan di pasir ujian gitu. Sehingga modal di sini tuh terkikis dengan ini gitu maksudnya. Jadi nggak ada yang lain kecuali judulnya beberes bebersih terus menerus gitu sampai bertemu dengan kalam, ujung-ujungnya mudah-mudahan bisa bertemu dengan hayun gitu. Nah sebetulnya seluruh skenario manusia di dunia itu sama, asalnya dari Allah, harus bertemu lagi dengan Allah. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Makanya kalau misalnya diukur dengan ini, sudah sangat-sangat jauh, itu sudah sangat-sangat jauh. Padahal sebetulnya kalau menurut ilmu tauhid tidak ada maksud lain, gitu, tidak ada maksud lain, atau tidak ada skenario yang lain dari Allah untuk seluruh manusia terlepas agamanya apa, terlepas keyakinannya bagaimana, mengikat. Gitu. Terlepas orang itu ngaji atau tidak, tetap ketika pulang pasti ditanya man robuka. Gitu. Kan enggak, ini mah nggak ngaji, jangan ditanya, enggak, tetap aja ditanya man robuka. Gitu. Nah seperti itu. Mohon panginten urayana Mas Akela langkung jelasna bila anu kirang kahapus ya coba diteruskan gitu ya. Saya kita nanti abdi mah bisa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.